Korban kasus Ferdy Sambo bertambah. Sidang etik berhentikan Kombes Agus Nurpatria dari kepolisian. Ya, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Kompolnas mendorong tindakan tegas yang dilakukan oleh tim khusus Polri dalam hal ini melakukan pemeriksaan kode etik terhadap 7 orang yang dianggap melakukan obstruction of justice. 3 dari 7 orang ini sudah diperiksa dan dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kompolnas mendorong selain 3 orang ini ada 4 orang yang akan diperiksa besok di sidang kode etik untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Bu ini kan sudah membanting polisi ke titik terendahnya gitu ya. Yeah. Sehingga polisi ini ingin membalikkan ya kembali citranya. Karena kemarin itu begitu ada kasusnya Pak Sambo kan dibilangnya polisi seluruh Indonesia bohong gitu kan. Berita bohong yang disebarkan, polisi bohong-bohong terus. Gitu. Nah kemudian dalam waktu singkat kan ketahuan itu bahwa ternyata yang terjadi adalah hanya oknum Pak Sambo itu yang kilaf kemudian membunuh berencana Pak Joshua karena harkat dan martabatnya diganggu, kan itu yang terjadi. Ini sebenarnya kalau kita ukur dalam situasi atau size-nya kasus ini, itulah sebenarnya dari awal mestinya sidang etik dibuka saja. Kan etika tidak hanya milik kepolisian, etika ini tidak hanya milik profesi jaksa, tapi etika ini adalah dan moralitas adalah milik publik. Ya, jadi publik boleh memberikan moral judgment. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Kombes Agus Nurpatria sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Selain sanksi PTDH, Hakim Kode Etik menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2022. Sanksi ini telah dijalani oleh terduga. Dalam putusannya, Hakim Kode Etik Polri secara kolektif kolegial menyatakan Kombes Pol Agus Nurpatria melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, JO pasal 5 ayat 1 huruf C. Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf T, dan Pasal 10 ayat 1 huruf F Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kombes Pol Agus Nurpatria merupakan mantan Kepala Datasemen A Biro Pengawasan Internal, Divisi Propam Polri. Sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya pada 22 Desember dan dimutasi sebagai perwira menengah di Biro Pelayanan Markas atau Paminal Mabes Polri. Akhirnya terungkap sosok Kapolda yang temui Kamarudin yang datang dari daerah. Kamarudin Simanjuntak ternyata telah ditemui oleh sosok Kapolda demi menyampaikan permohonannya. Kapolda tersebut disebut dekat dengan Ferdy Sambo, suami Putri Chandrawati yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Kapolda yang dikabarkan terseret kasus Ferdy Sambo menemui Kamarudin Simanjuntak pada tanggal 18 Juli 2022 lalu. Ternyata ia merupakan satu dari 3 Kapolda yang diduga terlibat menyokong skenario Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Pertemuan itu terjadi setelah tim keluarga Brigadir J melaporkan peristiwa ke Mabes Polri karena menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, mengungkapkan Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak datang dari daerah. Ia rela jauh-jauh datang dari daerah menemui pengacara Brigadir J dengan tujuan agar Kamarudin untuk cooling down atau jangan terlalu keras. Justru salah satu dari mereka itu di tanggal 18 seingat saya, yang menemui abang kita, yakni Kamarudin Simanjuntak, hanya ingin silaturahmi.
agar calling down atau jangan terlalu keras. Ketemu di Jakarta, datang dari daerah bukan dari Jakarta, kata Martin pada tayangan YouTube TV One News Selasa 6 September 2022 malam. Martin menjelaskan keterangan-keterangan Kamarudin Simanjuntak yang terlalu tajam membuat diduga barisan Ferdi Sambo panas. Kendati demikian, Martin kecewa bila 3 Kapolda ini terlibat dalam menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana. Kalau ini benar, jujur saya kecewa. Berarti beliau ini bagian dari sini, yakni bagian dari Ferdi Sambo, ujarnya. 3 Kapolda disorot diduga ikut mendukung skenario Ferdi Sambo. Saat ini ada 3 Kapolda yang disorot karena diduga terlibat menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Tentang 3 Kapolda yang disorot ini, Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menyebut tim sus dan Itsus sudah mendengarnya. Tim sus nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait masalah kasus Irjen FS, ujarnya. Dia menyebut Itsus atau Inspektorat Khusus akan mendalami informasi itu, tapi dia belum mengungkapkan kapan dan akan dilaksanakannya. Karena tim sidik saat ini sedang fokus terkait masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua awalnya diungkap sebagai tembak-menembak yang diawali terjadinya pelecehan. Belakangan terungkap bahwa skenario tembak-menembak itu tidak ada, yang terjadi justru penembakan searah kepada Brigadir Yosua hingga akhirnya tewas. Soal pelecehan yang awalnya disebut terjadi di Duren 3, belakangan pun terungkap hal itu tidak terjadi. Kini, setelah laporan dugaan pelecehan di Duren 3 dihentikan, muncul lagi klaim bahwa pelecehan terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu mencuat kembali ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya. Inilah profil 3 Kapolda disebut terlibat dalam kasus Ferdi Sambo. Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Yang pertama adalah profil Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Fadil Imran. Sosok Irjen Fadil Imran menjadi sorotan pada awal kasus Brigadir J mencuat, lantaran ia sempat bertemu Ferdi Sambo dan memeluk mantan Kadif Propam Polri tersebut. Fadil Imran lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 Agustus 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1991 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Fadil sudah menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri hingga Sahli Sosbud Kapolri.